Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapannya. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita kembali dalam program bertumbuh dan berbuah. Kita ada saat ini hanya karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Allah yang termulia. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Puji nama Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Di pagi ini Bapa, di surga kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, Roh-Mu yang kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di hati kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengartikan sabda kebenaran firman-Mu di pagi ini. Dan biarlah benih firman-Mu ini Tuhan tertanam dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua dengan tema di balik krisis ada cara Tuhan yang besar. Dalam Yoel yang kedua, pasalnya yang kedua ayat yang ke-19, di situ firman Tuhan katakan, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Pagi hari ini sangat tepat kita gunakan untuk apa? Kita bersaat teduh dengan apa? Membaca, mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita dengar khotbah-khotbah tentang perenungan akan firman Tuhan. Mari kita balik ke ayat firman Tuhan yang tadi, pembacaan firman Tuhan yang tadi. Karena dosa dan kejahatannya, bangsa Israel dihukum Tuhan. Tak tanggung-tanggung, mereka dibuang dan dijajah dan menderita di Babel selama kurang lebih 70 tahun. Nabukadnezar Raja Babel melalui panglima perangnya menghancurkan tanah Yehuda dan merampok, memporak-poranda Yerusalem. Umat Israel, baik raja, pemimpin, bahkan para imam ditawan sebagai pekerja rodi di Babilonia. Mereka dibuang, tetapi Allah tetap mengasihi mereka Bapak Ibu. Mereka sangat mereka sangat merasa hidup mereka di negeri asing itu diabaikan, tapi Tuhan benar-benar mengasihi mereka. Karena itu Allah mengutus para nabi, teruntuk Nabi Yoel dalam pembacaan ini. Nabi Yoel untuk menyampaikan nubuatan bahwa akan datang hari Tuhan yang mengenaskan dan menakutkan itu. Namun bagi orang percaya, hari Tuhan merupakan adalah sebuah kemenangan. Sedangkan bagi orang jahat, hari Tuhan itu adalah apa? Bencana. Itu sebabnya bangsa itu diserukan oleh Nabi Yoel untuk apa? Untuk bertobat. Jika mereka bertobat dan mau berbalik kepada Allah, mereka akan diampuni oleh Allah. Karena Allah sangat mengasihi umatnya. Bangsa Israel pun bertobat. Pada zaman itu, seiring pertobatan mereka itu, Allah berbelas kasih kepada mereka dengan cara yang ajaib. Mungkin dalam kehidupan saat ini, kehidupan kita semua, kita sedang alami masa krisis yang belum terlihat titik terang sampai saat ini. Bahkan bagaimana kita alami sulitnya beban hidup. Tapi Bapak Ibu, saya mau bilang, mari kita percaya di tengah sulitnya beban hidup masih ada Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Tuhan pasti mengirim gandum, anggur dan minyak. Tuhan mengirim apa yang kita butuhkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sehingga kita tidak perlu takut kekurangan di masa kering. Mungkin realita yang terjadi semuanya pahit. Dari serba sedikit
tetapi Tuhan yang akan mengirimkan apa yang kita butuhkan. Mari kita tetap semangat menjalani kehidupan. Tuhan jamin hidup kita tidak akan kekurangan di masa sukar bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Tuhan membuat kita kenyang, Bapak Ibu, dan Tuhan membuat kita apa? Bahkan Tuhan membuat Dia akan memelihara hidup kita dengan ajaib. Apa yang menjadi kekurangan kita di tangan Tuhan akan menjadi kelimpahan. Mungkin tidak penuh, mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita bagaimana cara mencukupkan semua kebutuhan kita di masa sukar. Tetapi Bapak Ibu percaya kuasa Tuhan ajaib membuat kita kenyang, memakan hasil yang terbaik, bukan hasil yang terburuk. Tuhan membebaskan kita dari celah. Mungkin saat ini kita sedang diaibkan orang atau dengan masalah yang kita alami. Mari kita segera datang kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang dapat membebaskan kita dari celah. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa celah akan berubah menjadi apa? Akan berubah menjadi kemuliaan di tangan Tuhan. Bahkan apa yang memalukan menjadi kehormatan di tangan Tuhan. Jangan kita panik. Jangan kita panik Bapak Ibu saat kita diaibkan oleh orang. Sebab Tuhan akan membebaskan kita dan membalas semua musuh untuk dipermalukan. Mari dalam masa krisis ini yang kita alami mungkin saat ini, Bapak Ibu yang sedang mengalami masa krisis dalam kehidupan, ini masa di mana Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita akan menikmati kelimpahannya dalam pembebasannya. Percaya Bapak Ibu semua, Tuhan tidak pernah terlelap menolong setiap kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Mari kita berharap pada Tuhan. Jangan kita berharap pada manusia. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan hikmatnya sebagai manusia. Mari kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, taruh pengharapan kita sungguh kepada Tuhan. Maka masa krisis yang kita alami semua akan indah. Dalam kelemahan, dalam kegagalan, bahkan dalam keadaan yang mungkin bagi kita hancur berantakan, tapi di situ ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dia bisa Tuhan Allah itu sanggup, Dia punya banyak cara untuk memulihkan kita. Bahkan dalam titik terendah dalam kehidupan pun Tuhan hadir. Dia senantiasa menyertai. Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Dia punya rencana bagi setiap kita ketika kita berespon dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati, bahkan memerdekakan kita semua. Dan semakin hari kita semakin berakar, bertumbuh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita taat, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jangan kita gagal fokus. Mari kita pandang Yesus, kita percaya bahwa kuasanya tak terbatas. Puji nama Tuhan. Kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan ini dengan kita bersatu teduh dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Terima kasih Engkau berbicara bagi kami di pagi ini melalui firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan bahwa dalam masa krisis kehidupan kami, musim demi musim kehidupan kami, Tuhan Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak terlelap untuk menolong setiap kami. Bahkan telingamu tak kurang panjang, tak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tanganmu tak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh harap kami kepada Engkau dengan kesungguhan hati kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan Engkau selalu mendengar apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kerinduan dan keinginan hati kami. Engkau tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tahirkanlah kami Tuhan dari hari lepas hari dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga benih firman-Mu ini Tuhan memakan tempat dalam hati batin kami, menjadi rema yang kuat dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami. Pakai hidup kami, di sisa hidup kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup mengejar perkenan-Mu, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan menaikkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.